Hai, salam apa kabar semuanya saudara, salam damai sejahtera, sukacita bagi setiap saudara di mana saudara berada. Kiranya kasih damai sejahtera, sukacita dari surga melimpah dalam hidup saudara dan saya. Saya berdoa hari ini menjadi hari yang indah, hari yang luar biasa, hari di mana kasih anugerah Allah melimpah dalam setiap hidup saudara dan saya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dimanapun jemaat-Mu berada, berkati mereka semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar sebuah tema yang saya percaya pasti akan memberkati saudara. Judul renungan kita pada hari ini, mentalitas orang yang mau taat sama Tuhan. Atau mentalitas orang yang taat sama Tuhan. Saudara bisa tulis apa yang saudara mau. Kita akan belajar bersama-sama mengenai ketaatan total kepada Tuhan melalui kisah-kisah yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Kita akan belajar mengenai kepercayaan Abraham yang diuji oleh Tuhan. Ada mentalitas orang-orang yang taat kepada Tuhan terlihat oleh orang lain apakah mereka taat penuh atau tidak kepadanya. Contohnya Abraham. Bayangkan Abraham menanti anaknya Ishak kurang lebih 20 tahun, 25 tahun menanti anak perjanjian tersebut. Tapi ketika dia mulai sayang-sayangnya sama anaknya tersebut, saya juga seorang ayah saudara, jadi saya ngerti banget perasaannya ketika lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya dan Ishak adalah anak tunggalnya dan di luar Ismail tentunya. Dan ketika hal tersebut tiba-tiba Ishak yang diperoleh secara mukjizat, tiba-tiba Tuhan meminta agar anak yang tunggal tersebut dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas gunung Moria. Mungkin timbul teka-teki, timbul keraguan, timbul asumsi mengapa Tuhan meminta anaknya sebagai korban bakaran. Bagaimana seandainya keadaan tersebut datang kepada saudara dan saya. Bisa jadi kita mungkin akan bilang Tuhan sesat, Tuhan salah dan sebagainya. Tetapi hari ini kita akan mempelajari berkat hidup kita tergantung dari seberapa mana kita mau taat. Kutuk dan berkat ditentukan oleh ketaatan. Tuhan akan memakai seseorang yang pertama kali dia lihat bukan skillnya, bukan pengalamannya, bukan kepandaiannya, tapi yang pertama kali Tuhan lihat adakah orang itu mau taat atau tidak. Kita akan mempelajari apa saja mentalitas orang yang mau taat sama Tuhan. Yang pertama, mentalitas orang yang mau taat sama Tuhan adalah memiliki prioritas yang benar. Ketika kita tahu prioritas kita yang benar, maka ketaatan akan menjadi hal yang gampang. Sebagai contoh, kalau kita tahu keluarga kita lebih penting daripada pekerjaan kita, ketika ada tantangan, ketika kita diperhadapkan antara pekerjaan atau keluarga, kita nggak akan pusing. Karena kita tahu bahwa prioritas kita yang pertama adalah keluarga. Atau sebagai contoh, kalau saudara punya prioritas untuk menjaga hidup, dengan cara makan sehat, tidur yang cukup, tidak merokok, tidak minum minuman keras, dan sebagainya. Ketika kita dihadapkan oleh yang namanya godaan untuk merokok, godaan untuk minum minuman keras, kita nggak akan pusing. Karena prioritas kita adalah kesehatan. Begitu juga Kejadian 22 ayat yang kedua dan 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pagi-pagi benar. Ini bicara mengenai pemahaman yang benar. Bicara menempatkan prioritas dengan benar. Prioritas yang benar artinya Tuhan adalah segalanya. Abraham tahu betul bahwa yang terpenting adalah the number one is God. Ketika kita tahu bahwa Tuhan yang nomor 1, maka ketika ada godaan nomor 2, nomor 3, nomor 4, kita gak akan pusing menghadapinya. Abraham tahu sekalipun keadaan yang gak masuk akal, tapi dia mau terima dengan iman. Dia mau percaya bahwa Tuhan Maha Besar. Dalam beberapa ayat dikatakan bahwa Abraham tahu bahwa Allah dapat sanggup membangkitkan anaknya yang mati atau orang-orang mati dan sebagainya. Prioritas yang benar artinya adalah tidak menghalangi jalan Tuhan. Prioritas yang benar artinya apapun yang Tuhan mau, biar Tuhan lakukan dengan terbaik.
Biar Tuhan lakukan dengan sebagaimana yang Dia mau. Yang kedua, mentalitas orang yang mau taat sama Tuhan adalah mempercayai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kejadian 22 ayat yang kelima mengatakan demikian. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Hidup karena kita bisa, sesuatu itu biasa. Tapi apabila kita menyadari hidup ini bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan bisa. Hidup ini bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Hidup ini bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Itu baru luar biasa. Karena itu percayalah bahwa hidup ini sepenuh-penuhnya anugerah Tuhan. Hidup ini seluas-luasnya karena kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kita hidup bernapas, semua karena anugerahnya. Bahkan udara atau oksigen yang kita hirup hari ini sangat mahal harganya. Kalau saudara lihat kemarin ketika COVID lagi kencang-kencangnya, tabung gas itu bisa sampai 5 juta, 7 juta dan seterusnya. Sadari hidup adalah anugerah. Oleh karena itu, Abraham dikatakan, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Di tengah-tengah anaknya diminta untuk jadi korban bakaran, Abraham tetap beribadah kepada Tuhan. Biasanya kan kita beribadah kalau mood lagi gak enak, kita alasan, lagi gak mood. Kalau kita lagi ada masalah, aduh gak mau gereja dulu deh, aduh gak mau ini dulu deh. Padahal itu cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Justru ketika kita punya masalah, kita tetap beribadah, tetap menyembah, tetap berdoa. Justru di situ anugerahnya turun. Berkatnya turun, perkenanannya turun, dan hal tersebut dapat mengubah keadaan saudara. Yang ketiga, mentalitas orang yang mau taat sama Tuhan. Kejadian 22 ayat yang ke-6 dan ke-8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Yang ketiga, mentalitas orang yang mau taat sama Tuhan adalah bergantung pada hikmat Tuhan. Abraham tahu bahwa firman-Nya ya dan amin. Abraham tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika anaknya meminta di manakah korban bakarannya, di manakah kambing dombanya, Abraham menjawab dengan iman. Dikatakan bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham mengatakan tersebut bukan karena sekedar ngomong, tapi Abraham mengatakan tersebut karena Abraham tahu bahwa Allah yang dia sembah tidak akan melakukan yang melanggar firman-Nya. Allah tidak akan meninggalkan perjanjiannya. Abraham tahu bahwa Allah akan memegang teguh perjanjiannya. Karena Allah berjanji kepada Abraham, melalui keturunanmu akan seperti pasir di lautan, bintang di langit. Abraham berkata Allah yang akan menyediakannya. Saya berdoa agar kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Mentalitas orang yang mau taat kepada Tuhan. Ketika kita mau taat, berkatnya tercurah. Ketika kita mau taat, mukjizatnya turun atas hidup saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara boleh juga diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus
jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Mari sama-sama datang sama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Mari bawa hati, angkat tanganmu, bawa iman. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sambil angkat tanganmu, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.